Halo, assalamualaikum. Ngajak teman-teman nih untuk stalking, untuk lihat-lihat konten ataupun apa aja lah yang ada di sini ya, yang bagus-bagus, yang menginspirasi gitu. Oke, ini ada nih satu nih. Nah, ini bagus nih kayaknya. Cara menumbuhkan fitrah anak usia 0 hingga 7 tahun dari Ustadz Haris Santoso. Oke, baik. Di sini kita baca captionnya. Ayah bunda yang butuh contoh kegiatan yang bisa menumbuhkan atau merawat fitrah ananda. Oke, baik. Kita mulai ya. Swipe up. Kita swipe. Sebagaimana kita tahu bahwa sedikitnya ada 8 fitrah manusia yang sudah terbawa dari lahir atau disebut dengan fitrah based education. Kitalah orang tua yang perlu menguatkan fitrah yang telah Allah berikan kepada anak. Berikut contoh kegiatan yang bisa ayah bunda terapkan di rumah masing-masing. Nah, ini ayah bunda atau bapak ibu guru juga nih yang punya anak-anak ya. Oke, lanjut. Yang pertama fitrah keimanan. Di sini ada dengan membacakan kisah-kisah gitu ya, yang berkesan dan mendalam gitu. Seperti kisah indahnya akhlak Rasulullah dan para sahabat, kemudian kisah indahnya surga, indahnya Al-Quran, dan seterusnya. Kemudian dengan wajah berseri atau memeluk setiap azan berkumandang. Masya Allah, nih ya, tumbuhkan gairah cinta kepada Allah dan keindahan sholatnya. Kemudian mengenalkan Allah pada setiap momen. Nah, ini di Asmaul Husna nih di sekolah selalu kita senandungkan bersama, dan itu bisa kita perkenalkan ke anak-anak makna-makna dari setiap nama. Misalnya nih ada Ar-Razzaq sebagai pemberi rizki ya, artinya Allah sebagai pemberi rizki. Oke, swab. Fitrah belajar dan bernalar. Contohnya belajar mengeksplorasi tubuh dan anggota keluarga. Ini maksud dari mengeksplorasi tubuh tuh mungkin contohnya dapat mengenal atau membedakan gitu ya, perbedaan antara tubuh laki-laki dan tubuh perempuan. Kemudian ciri-ciri tubuhnya, dan juga ini anggota-anggota keluarganya gitu, dari nenek, kakek, ayah, ibu, kakak, adik, dan seterusnya. Kemudian contoh berikutnya memberi inspirasi semangat belajar dengan melihat, menyentuh, memegang, mengalami dengan berkesan secara langsung di alam. Misalnya nih ketemu kucing, menyentuh, mengelus gitu. Atau lihat apa ya, bunga gitu kan. Jadi anak tuh secara langsung menyentuhnya, terus melihatnya secara nyata gitu. Atau minimal diajak ke dapur gitu dan ikut mengalami atau melihat apa yang dilakukan oleh ibunya. Misal melihat secara langsung cara memasak, kemudian secara langsung membantu memetik sayuran. Nah, itu kan itu life skill ya, malahan jadinya keterampilan hidup. Kemudian membacakan buku sastra indah dan berkesan, nih sama ini tadi seperti yang sebelumnya. Kemudian fitrah bakat dan kepemimpinan. Nah, ini contohnya memelihara hewan atau tumbuhan untuk menguatkan
Eksekutif functioningnya. Ingat bahwa setiap anak adalah kelak pemimpin dalam bidangnya. Nah ini tidak laki-laki tidak perempuan ya, semua gitu. Kalau laki-laki sudah pasti akan menjadi pemimpin di keluarganya. Kemudian menghargai sifat uniknya dan melabelkan positif serta tidak membenturkannya pada adab atau akhlak. Anak yang keras kepala sesungguhnya adalah pemimpin, maka beri label sang pemimpin dan beri peran pemimpin dalam event keluarga. Seperti itu ya. Oke, swab. Fitrah seksualitas. Contohnya, menyusui dengan eksklusif dan tidak menyambi apapun. Tatap matanya saat menyentuh, peluk dengan cinta. Memberikan ASI adalah proses membangun kelekatan, bukan sekedar memberikan nutrisi. Tuh, Masya Allah, tabarakallah nih untuk para ibu atau bunda ya yang ASI eksklusif. Kemudian bermain peran bersama ayah dan bunda untuk menjalin kelekatan. Dalam sehari ada lah mengajak anak-anak untuk bermain di rumah. Jadi bermainnya tidak hanya di sekolah gitu. Terus membedakan cowok dan cewek, ganteng dan cantik dan sebagainya. Fitrah estetika dan bahagia. Ini keindahan ya, keindahan dan bahagia. Memberikan kesempatan anak berimajinasi dan berabstraksi dengan ekspresi cinta, gambar, bernyanyi, dan seterusnya. Nah ini kalau anak-anak bermain peran, berimajinasi gitu ya, atau mengekspresikan perasaannya, entah itu mungkin dia sedang sedih, rewelnya itu rewel karena apa gitu ya. Kemudian bacakan dan kisahkan cerita baik dan indah, kenalkan indahnya sastra kitabullah. Nah ini membacakan Al-Quran ya, cerita-cerita dalam Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran. Kemudian ada fitrah individualitas dan sosialitas. Contoh pertama, memberikan ruang untuk memuaskan egosentrisnya, tidak memaksanya berbagi jika sedang tidak ingin berbagi. Namun bacakan kisah indahnya berbagi ketika suasana gembira. Ajak anak ke panti asuhan untuk berbagi di hari Minggu dan seterusnya. Contoh berikutnya, memberikan julukan positif, memberi label mainannya, lokernya, dan milik privasinya. Contoh berikutnya, ayah memberikan suplai ego dengan bermain bersamanya. Lanjut. Nah, sampai di situ. Semoga ayah bunda bisa praktekkan contoh-contoh kegiatan menumbuhkan dan merawat fitrah yang ada di dalam diri Ananda. Barakallahu fikum. Masya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga bermanfaat, terutama bagi saya pribadi, sekeluarga, dan juga teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita follow dulu ya.